Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian adalah hal yang akan menghampiri semua orang. Ia tidak mengenal usia ataupun waktu. Kapan dan di mana saja kematian bisa datang menghampiri seseorang. Untuk itu, kesiapan menghadapi kematian adalah hal yang harus dilakukan semua orang, terutama dalam mengumpulkan amal baik untuk pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang atau keluarga yang ditinggalkan oleh mayit, tentunya kesedihan akan menyertai. Namun, di balik kesedihan dan rasa duka yang dalam, keluarga mayit harus mengetahui pula apa saja yang harus dilakukan dalam menghadapi mayit tersebut. Tentunya dalam memperlakukan mayit tidaklah sembarangan, dan Islam telah mengaturnya. Hal ini sebagaimana yang juga telah Rasulullah contohkan ketika ada seseorang muslim yang meninggal. Melaksanakan sesuai sunnah Rasulullah tentu adalah kewajiban dari setiap muslim. Tentu ada banyak amalan sunnah lain seperti sholat taubat, sholat Lailatul Qadar, sholat tarawih bagi wanita, keutamaan sholat witir, sholat idul fitri, keutamaan sholat hajat, sholat tasbih, keutamaan sholat duha, dan lain sebagainya, yang juga memiliki keutamaan untuk dijalankan walaupun sifatnya sunnah. Selain itu, kita pun bisa memulai untuk melaksanakan sunnah lainnya yang diajarkan Rasulullah SAW. Seperti cara makan Rasulullah, cara mandi dalam Islam, macam-macam sholat sunnah, adab ziarah kubur sesuai sunnah, dan lain sebagainya. Untuk itu, di video kali ini maka akan kami jelaskan bagaimana tata cara menguburkan jenazah sesuai dengan aturan Islam dan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Berikut adalah tata caranya. Sebelum melakukan penguburan jenazah, maka yang harus dilakukan adalah mempersiapkan liang kubur untuk mayit. Hal tersebut harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menggali liang kubur secara dalam. Liang kubur digali dengan dalam pada tanah yang kuat. Tujuan dibuat dalam adalah agar saat mayit yang membusuk di dalamnya tidak tercium bau jasadnya dan aman dari gangguan hewan pemakan bangkai. Selain itu juga menghindari binatang buas dan longsor yang membuat tergerus oleh aliran air yang mengalir. Yang kedua, bentuk liang kubur. Bentuk liang kubur adalah berupa lahat, yaitu liang yang khusus dibuat di dasar kubur. Lahat ini menghadap ke kiblat dan berada di pinggir untuk meletakkan jenazah. Liang ini dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengah. Yang ketiga, kuburan di penguburan muslim. Idealnya, mayit muslim dikubur di tempat penguburan yang memang khusus muslim. Namun apabila tidak terdapat penguburan muslim dan darurat harus dilakukan penguburan segera, tidak masalah, asalkan tata cara penguburan tetap sesuai muslim. Yang keempat, waktu penguburan jenazah. Waktu penguburan jenazah juga perlu diperhatikan, karena akan berefek kepada para panitia penguburan dan proses penguburan.
Waktu yang tidak disarankan untuk menguburkan adalah saat matahari terbit hingga naik, saat matahari di tengah-tengah, saat matahari hampir terbenam, dan hingga benar-benar terbenam. Yang terakhir, penutup lubang kubur. Penutup lubang kubur tentu harus yang kuat dan menggunakan kayu yang kuat juga. Kemudian ditambah bambu dan batu untuk menyangga, sehingga tanah tidak mudah longsor ke bawah. Dan selain itu, keranda mayit atau jenazah juga harus tertutup rapat dan sederhana saja. Dalam Islam, tidak disyariatkan soal keranda yang mewah, apalagi menggunakan berbagai perhiasan. Karena sejatinya, menghadap Allah kembali adalah membawa amalan, bukan membawa harta dunia. Nah, di Al-Azhar Memorial Garden ini, pemakaman khusus muslim yang dikelola secara profesional dan juga tentunya yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Untuk mengetahui banyak tentang Al-Azhar Memorial Garden, kamu bisa subscribe di channel YouTube ini. Dan juga kamu bisa ikuti beberapa sosial media kami seperti Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Namun, jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang Al-Azhar Memorial Garden, mengenai harga, ukuran, dan lain sebagainya, kamu bisa hubungi call center kami di nomor berikut 0811 8907 887. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.